Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Trisna Dewi dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan inklusif Indonesia. Saat ini, negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, banyak yang terjebak dalam pembangunan eksklusif, yaitu mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder, yaitu industri manufaktur, dan juga tersier, yaitu industri jasa. Nah, kedua sektor perekonomian ini memang mampu untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hanya mampu untuk menyerap tenaga kerja yang sedikit. Bila dibandingkan dengan sektor ekonomi primer, yaitu pertanian, maka sektor pertanian ini hanya memperoleh sedikit perhatian, namun mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor industri manufaktur dan juga industri jasa dengan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian. Perekonomian Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Nah, tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara mengubah pola perekonomian yang dahulunya sangat bergantung pada sumber daya alam dan upah tenaga kerja yang minim, yang diubah menjadi pola perekonomian dengan pertumbuhan inklusif atau pembangunan inklusif atau yang disebut juga dengan inclusive growth. Jadi pertumbuhan atau pembangunan inklusif merupakan pertumbuhan perekonomian yang tidak hanya mampu untuk menciptakan peluang kerja atau kesempatan ekonomi, namun juga menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat terhadap penciptaan peluang ekonomi tersebut. Dalam pembangunan yang inklusif, upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan tujuan yang utama. Nah, untuk itu maka di sini harus diperhatikan tiga komponen yang utama, yaitu keberhasilan memaksimumkan kesempatan atau peluang kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, kemudian ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan keberhasilan untuk menjamin keadilan akses bagi seluruh masyarakat terhadap kesempatan kerja. Nah, ketiga komponen ini akan sangat bergantung kepada aspek institusi dan juga tata kelola. Strategi utama dari pembangunan inklusif yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, menyediakan jaringan pengaman sosial yang efektif dan efisien, terutama untuk mereka yang tidak mampu bekerja atau mereka yang hanya memperoleh sedikit manfaat dari pembangunan, kemudian meningkatkan pelayanan publik dasar dan juga dukungan kebijakan publik yang memadai. Program pembangunan inklusif ini dikembangkan menjadi program untuk pembangunan ekonomi daerah yang akan sangat bergantung pada pihak pemerintah, sektor bisnis, dan juga masyarakat sipil. Nah, program ini diimplementasikan dalam intervensi program seperti misalnya pengembangan potensi ekonomi daerah, kemudian pembuatan forum multipihak, advokasi terhadap kebijakan publik dalam rangka membangun pembangunan yang inklusif, serta dengan memperhatikan usaha kecil dan menengah terutama yang memang memanfaatkan atau berbasis pada sumber daya alam. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah dan juga pengelola keuangan negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mengarahkan kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan atau pembangunan inklusif. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan untuk lebih mengatasi adanya ketimpangan, terutama pada sektor kesehatan dan juga pendidikan. Hal ini dikarenakan agar seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat sosial, ekonomi, dan juga geografinya memperoleh kesempatan yang sama untuk akses pendidikan dan juga kesehatan. Nah, menurut penilaian di tahun 2014, Indonesia berada pada tingkat 108 dari 187 negara dan masih tergolong pada negara berkembang. Sedangkan untuk di ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan juga Thailand. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif di bidang pendidikan dan juga kesehatan masih penting untuk dilakukan, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Arah kebijakan fiskal lainnya untuk mereduksi ketimpangan adalah dengan mengurus utamakan pembangunan infrastruktur. Dalam data APBN di tahun 2017, pemerintah telah menganggarkan 346,6 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Nah, nilai ini jauh melebihi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, infrastruktur ini sangat mendukung pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi karena mampu untuk mengefektifkan koneksivitas daerah dan juga mampu membuka suatu kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih baik.
Sebagai negara agraris, di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja masih diserap oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 35,54 juta orang. Ini merupakan persentase terbesar dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, di mana sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 34,55%. Nah, menurut data di BPS pada tahun 2014, jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 17,7 juta orang, dan ini ditunjukkan dengan masyarakat yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan kemungkinan besar adalah petani. Nah, untuk itu maka diharapkan pemerintah mampu untuk memberikan perhatian yang lebih dan juga menganggarkan untuk lebih besar pada sektor pertanian. Dalam hal ini juga mampu untuk mereduksi dari ketimpangan yang terjadi dan untuk meningkatkan pembangunan inklusif serta untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, di sini tidak hanya dibutuhkan dari pembangunan infrastrukturnya saja seperti irigasi, namun juga penting untuk meningkatkan kualitas dari SDM dari sektor pertanian agar nanti sektor pertanian mampu menciptakan suatu inovasi produk pertanian secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ika Yasin Dwi Murti Prayoga dengan NIM yaitu 18075310044 dan akan membawakan materi mengenai perubahan struktur ekonomi Indonesia. Nah, teman-teman pasti ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia. Nah, perubahan struktur ekonomi Indonesia ini dapat diartikan sebagai perubahan atau transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional, menuju ke struktur yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri jasa. Selanjutnya, teori umum atau teori utama apa sih yang digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi ini? Yang pertama yaitu ada teori dari Arthur Lewis. Teman-teman lihat di slide itu merupakan foto dari Arthur Lewis. Nah, beliau berpendapat bahwa ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utamanya. Berikutnya yang kedua itu ada Hollis Sinery. Teman-teman lihat di slide itu merupakan foto dari Hollis Sinery. Nah, beliau terkenal dengan teori yang disebut teori patterns of development. Beliau berpendapat bahwa perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara yang sedang berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu ada faktor produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang ketiga yaitu ada kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Dan yang keempat yaitu ada kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besar dengan jumlah dari 4 faktor lainnya. Nah, adapun 4 faktor lainnya yang tersebut, yang pertama yaitu adalah kenaikan permintaan domestik yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur, plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap sektor industri manufaktur. Kemudian yang kedua yaitu ada perluasan ekspor, artinya yaitu pertumbuhan dan diversifikasi, atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur. Kemudian yang ketiga yaitu substitusi atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di setiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur. Dan yang keempat yaitu ada perubahan teknologi atau efek total dari perubahan koefisien input-output dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur. Struktur perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan tinjauan makro sektoral, perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris atau agrikultural, kemudian industri, industrial, dan niaga atau komersial. Kemudian yang kedua yaitu pergeseran struktur ekonomi secara makro sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan atau bisa disebut dengan spasial.
Nah, ditinjau dari sudut pandang keuangan spasial, struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan atau disebut dengan modern. Ketiga yaitu struktur perekonomian Indonesia sejak awal Orde Baru tahun 1966 hingga pertengahan dasawarsa tahun 1980-an berstruktur ekonomi elastis. Nah, di mana pemerintah atau negara seperti BUMN dan BUMD yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah merupakan pelaku utama perekonomian di Indonesia. Kemudian barulah mulai pertengahan dasawarsa tahun 1980-an peran pemerintah dan perekonomian berangsur-angsur dikurangi. Kemudian yang terakhir yaitu struktur ekonomi dapat juga dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Struktur perekonomian di Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralis. Itu merupakan faktor internal penyebab perbedaan pola dan proses transisi ekonomi negara-negara yang sedang berkembang. Yang pertama ada kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Nah, negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri dasar seperti mesin, besi, dan baja akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Kemudian yang kedua itu ada besarnya pasar dalam negeri. Nah, besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. Dan yang ketiga itu ada pola distribusi pendapatan. Dan yang keempat yaitu ada karakteristik dan industrialisasi. Kemudian yang kelima itu ada keberadaan sumber daya alam atau SDA. Nah, ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA namun lambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur, maka akan kalah dengan negara yang miskin SDA namun berhasil melakukan industrialisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Mila Cahyasari dengan NIM 180731027. Jadi di sini saya akan menjelaskan sub pokok bahasan selanjutnya terkait perekonomian Indonesia dalam wawasan global. Jadi, untuk memahami perekonomian Indonesia dalam wawasan global, tentunya kita perlu memperhatikan kondisi perekonomian dunia yang kini menjadi semakin bebas. Hal tersebut dapat kita lihat pada sektor perdagangan bebas, di mana berbagai hambatan, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif, kini terus dikikis melalui negosiasi dagang antar negara. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi ekonomi yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, di mana salah satu pengaruhnya yaitu adanya negosiasi perdagangan bebas yang semakin meluas. Untuk Indonesia sendiri, perekonomian Indonesia kini dikepung oleh area perdagangan bebas seperti SAARC, AN serta Uni Eropa dan juga NAFTA. Melihat pengaruh globalisasi ekonomi ini, Indonesia kini telah membuka diri dengan menjalin hubungan dagang dengan negara lain dan telah bergabung pada perdagangan bebas seperti APEC dan juga AFTA. Dengan adanya globalisasi perdagangan bebas ini, Indonesia kini memperoleh tantangan, yaitu bagaimana caranya agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melihat peluang dari adanya globalisasi ini. Di mana globalisasi ekonomi ini tentunya menghadirkan berbagai peluang dan juga kemajuan di berbagai sektor yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan menaruh perhatian lebih pada sektor ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, di mana dapat kita kaji melalui 4 sistem yang dapat kalian lihat di slide. Baik, yang pertama yaitu sistem pemerintahan dan negara, di mana untuk melihat perekonomian Indonesia di masa mendatang melalui sudut pandang ini, tentunya perlu kita memahami bahwa sistem pemerintahan dan negara akan sangat mempengaruhi tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri telah mengalami perubahan sistem pemerintahan dan negara dari bentuk negara kesatuan, kemudian federasi, dan kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan. Indonesia pada masa Orde Lama menerapkan sistem kewenangan sentralisasi sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak merata antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kemudian pada masa sekarang Indonesia menerapkan otonomi daerah, yaitu pemberian otonomi penuh kepada daerah untuk mengatur kegiatan perekonomian mereka. Terkait dengan distribusi pendapatan, Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno menerapkan sistem sosialis, kemudian pada masa pemerintahan Soeharto menerapkan sistem pemerintahan ekonomi pasar, di mana sejak saat itu distribusi pendapatan Indonesia mengalami ketimpangan yang sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang sistem pemerintahan dan negara ini,
perekonomian Indonesia di masa mendatang akan masih di bawah naungan NKRI dengan menerapkan sistem pemerintahan demokratis dan sistem ekonomi yang tidak sosialis, melainkan condong ke perdagangan bebas dengan peranan pemerintah yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, yang kedua yaitu sistem politik, ekonomi, dan hukum, di mana gejolak politik yang terjadi di Indonesia tentunya akan sangat berimbas terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dapat kita bayangkan jika politik yang memegang komando terhadap pengambilan kebijaksanaan tentunya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan dapat melahirkan praktik korupsi. Pada masa pemerintahan Soekarno, terjadi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut ekonomi yes, politik no. Pada masa pemerintahan Soeharto, ekonomi menjadi komando dalam pengambilan kebijaksanaan, namun terjadi juga praktik KKN yang merajalela pada saat itu, di mana pada sisi ekonomi, karena ekonomi yang menjadi pemegang komando dalam pengambilan kebijaksanaan, terjadi pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 7-8% per tahunnya. Jadi dapat kita lihat dari sudut pandang politik, ekonomi, dan hukum untuk perekonomian Indonesia di masa mendatang, tentunya Indonesia yang saat ini menghadapi persaingan bebas harus berfokus pada ranah ini, dan untuk praktik seperti korupsi dan pelanggaran peraturan tentunya harus disikapi dengan menetapkan kebijakan yang tepat. Baik, yang ketiga yaitu kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman pembangunan pada masa Orde Baru dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat ditiru dan diaplikasikan untuk menunjang perkembangan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi yang kian canggih tentunya akan dapat menunjang kegiatan perekonomian di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Di mana selain menggunakan sumber daya dari dalam negeri, Indonesia juga dapat menggunakan sumber daya dari luar negeri dengan menggalakkan PMDN dan juga PMA. Kemudian dengan mengembangkan joint venture dan mengembangkan sektor-sektor perekonomian dengan mengaplikasikan teknologi yang menunjang. Jadi dapat kita lihat dari sudut pandang ini untuk perekonomian Indonesia di masa mendatang dengan kecanggihan teknologi dan kemampuan manusia yang semakin meningkat karena perkembangan teknologi tentunya akan dapat menghadirkan terobosan-terobosan baru di berbagai sektor untuk dapat menciptakan berbagai kegiatan perekonomian yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Baik, yang keempat yaitu subsidi dan program sosial, di mana dasar perekonomian Indonesia di masa yang mendatang yaitu perdagangan internasional yang bebas dari hambatan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diterapkan pada GATT dengan menganut sistem perekonomian yaitu sistem pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dengan intervensi yang minimum dari pemerintah. Adapun bentuk implementasi subsidi dan program sosial di Indonesia yaitu dalam hal subsidi harga yang diperdagangkan ditentukan oleh pemerintah bukan berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Kemudian subsidi tersebut masih dinilai belum tepat sasaran. Adapun strategi untuk mewujudkan subsidi dan program sosial yang mampu mendukung perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, pemerintah dapat mengintervensi pasar seperti misalnya pada pasar beras melalui Bulog, kemudian pada pasar devisa melalui cadangan devisa. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu memberikan subsidi yang tepat sasaran. Jadi untuk perekonomian Indonesia di masa mendatang dari sudut subsidi dan program sosial tentunya Indonesia perlu menggunakan sumber daya masyarakat seefisien mungkin diimbangi dengan program sosial yang masif untuk mendukung laju distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 13. Kami harap apa yang kami sajikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.